Saudara-saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di sapaan malam GPIB Sibaot Bogor, hari Jumat 18 September 2020. Saudaraku, di sepanjang hari ini kita telah beraktivitas, bekerja dan berkarya. Dan tiba saatnya kita akan beristirahat. Namun sebelumnya, marilah kita menyiapkan pikiran dan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, yang kami sembah sujud dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karuniakan dan anugerahkanlah kepada kami hikmat dan pengertian-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan menghayati kehendak-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan dari dalam Alkitab. Ya Roh Kudus, kami mohon mampukanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara sekalian, sebuah kehidupan tanpa persahabatan adalah sebuah dunia tanpa cahaya matahari. Semua orang mengakui bahwa untuk memiliki banyak teman itu bukanlah perkara sulit, tapi untuk memiliki seorang sahabat tidak semudah membalikan telapak tangan. Menjadi seorang teman adalah mudah, tapi persahabatan adalah buah yang lama berbuah. Buah persahabatan adalah kesetiaan. Dewasa ini, akibat kemajuan teknologi yang menghasilkan media sosial seperti email, Facebook, WhatsApp, Line, dan seterusnya, membuat kita punya banyak teman di mana-mana. Misalnya di kampung halaman, di lingkungan kita, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di antara tetangga, bahkan di gereja. Namun apakah artinya teman di situ? Seringkali tidak lebih dari kita kenal, atau yang lebih parah lagi yang kita tahu. Teman dalam arti kata yang sesungguhnya, sayangnya sangat jarang kita temui saat ini. Teman dalam arti itu adalah seseorang dengan siapa kita benar-benar ingin dan dapat berbagi segalanya. Seseorang yang selalu dapat diandalkan. Seseorang yang tanpanya kita merasa kehilangan. Seseorang yang sungguh-sungguh kita percaya. Seseorang yang menerima kita apa adanya. Bahkan jika kita bukan siapa-siapa. Pengertian teman atau tepatnya sahabat yang langka seperti itulah yang merupakan anugerah kekayaan terbesar yang amat berarti. Memiliki sahabat adalah sebuah kebutuhan jiwa manusia. Dalam hidup ini kita butuh teman berbagi. Seorang sahabat adalah orang yang dapat kita percayai, yang dengannya kita dapat berbagi hal-hal yang tidak dapat kita bagikan kepada orang lain. Sahabat itu bukan soal siapa datang lebih dahulu, siapa datang kemudian, tetapi soal siapa datang
dalam hidup kita dan tinggal selamanya. Itulah sahabat. Dalam persahabatan ada keakraban yang tulus. Saling percaya, saling menerima, saling mengerti, seperasaan, solid, suka duka dipikul bersama. Pendekatan terhadap seorang yang kita kategorikan sebagai sahabat. Kita berani menjadi diri sendiri, tampil apa adanya tanpa polesan apa-apa. Kita berani tampil esensial di hadapan orang yang menjadi sahabat kita. Seorang sahabat mengasihi kita saat kita berhasil atau kita gagal, saat kita beruntung atau rugi, saat orang lain meninggalkan kita karena kesalahan kita. Orang lain menghujat dan membesarkan kesalahan kita. Tapi seorang sahabat tetap berada di sisi kita. Sahabat adalah anugerah. Sahabat sejati hidupnya takut akan Tuhan. Sebab sahabat sejati memiliki standar yang jelas, yaitu takut akan Tuhan. Dalam kesaksian Injil Yohanes 15 ayat 15, Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Saudaraku, Tuhan Yesus membedakan hubungan antara hamba dan Tuhan dengan hubungan sahabat. Hubungan sahabat sangat istimewa. Kita semua, saudara dan saya, adalah sahabat Yesus. Bukan sekedar teman, bukan sekedar kenalan, apalagi hamba. Bukan kita yang melamar menjadi umat dan sahabat Yesus, tetapi dialah yang memilih dan menyebut kita sahabat-sahabatnya. Dia memilih kita untuk diceritakan hal-hal yang besar. Bahkan lebih dari itu, dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya, apakah kita semua mau menjadikan Yesus sebagai sahabat dalam hidup dan kehidupan kita? Jangan pernah takut jadikan Yesus sebagai sahabat sejati. Karena Yesus tidak akan mengkhianati persahabatan dengan kita sampai akhir zaman. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas pernyataan-Mu bahwa kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Karuniakanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar setiap hari kami dituntun untuk mengerti dan menghayati kehendak-Mu, serta menghargai Engkau melalui sikap, tutur kata dan perilaku, dan perbuatan-perbuatan kami. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat dan tidur, kami mau berseru dan berserah diri untuk mohon ampun akan segala kekurangan, kelemahan dan kegagalan kami dalam menjalani hidup sebagai sahabat-Mu di hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur atas berkat-berkat dan pertolongan-Mu yang telah kami terima di hari ini. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudari kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit dan dirawat di rumah. Bagi mereka yang sedang berada dalam pergumulan panjang, kesulitan dan kesengsaraan di mana saja mereka berada. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan ajaib
terulur menjamah dan memberkati, memberikan kekuatan serta kesembuhan, sehingga mereka mengalami sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami pun berdoa untuk tenaga medis. Berkenanlah Tuhan sertai dan lindungi mereka secara khusus. Ketika mereka menolong dan merawat sesama, kiranya mereka terhindar dari mara bahaya sakit penyakit. Dan Tuhan juga selalu memberikan mereka semangat dan kekuatan yang baru untuk terus mengabdi dan melayani tanpa pamrih demi kemuliaan dan hormat akan nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Pemerintah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah Engkau menuntun dan sertai dengan roh-Mu dan akal budi daripada-Mu. Sehingga melalui pelayanan, kebenaran dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja di muka bumi ini, gereja GPIB dan para pelayannya, khususnya GPIB Sibaot Bogor, di mana saja umat-Mu berada dan dengan segala kegiatan-kegiatan mereka. Berkenanlah Tuhan sertai dengan roh sukacita, dan berilah mereka semangat melayani dan percaya kepada-Mu, melalui wajah persahabatan yang diperlihatkan. Dan biarlah garam dan terang dunia menjadi nyata melalui pelayanan-pelayanan gereja-Mu, khususnya GPIB Sibaot Bogor. Terima kasih ya Bapa Surgawi, inilah seru doa kami kepada-Mu. Kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Lalu kami mohon Tuhan, dengarlah doa seru sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati, kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.